Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kelas hari ini, lebih baik kita berdoa. Mulai. Berdoa cukup. Sebelumnya, Ibu absen dulu. Lailatul Mubarakah. Hadir, Bu. Doni Aprilianto. Hadir, Bu. Anissa Kurnia Rizky. Hadir, Bu. Ratna Saritari. Hadir, Bu. Atika Nurul Aini. Hadir, Bu. Irena Febrian. Hadir, Bu. Vicky Anissa. Hadir, Bu. Andri. Hadir, Bu. Ramita. Hadir, Bu. Pia. Hadir, Bu. Mahakarta. Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Indra, kita langsung mulai saja presentasinya. Tapi sebelumnya, Ibu meminta 2 orang mahasiswa untuk menjadi moderator dan timekeeper. Siapa yang bersedia? Saya timekeeper, Bu. Moderator. Saya bersedia, Bu. Jadi waktu presentasinya itu satu kelompok 15 menit. Nanti untuk kelompok berikutnya itu diminta untuk memberikan komentar pada moderator. Baik, kelompok saat presentasi. Anggota kelompok saya Belina Wahyu Cahyani. Contoh penulisan soal dan ganda hasil analisisnya dari segi materi soalnya sendiri. Soal tersebut sudah homogen dan logis dari segi materi. Soal tersebut sudah mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar dan tidak ada jawaban lain yang lebih benar daripada yang tadi. Dari segi konstruksi soal, yang pertama, pokok soal sudah dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban sudah berisi pernyataan di mana saja. Yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang sifatnya negatif ganda. Yang kelima, rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau yang bermakna tidak pasti. Dari segi bahasa tentunya sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, kemudian bahasa yang digunakan sudah komunikatif, dan pilihan jawaban tidak menggunakan kata atau frasa yang terulang mengandung makna sama. Pada soal tersebut belum dapat dikategorikan soal hot set karena di situ soal tersebut hanya mengacu pada materi saja dan tidak menuntut siswa untuk menalar atau menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Contoh analisis kaidah penulisan soal benar salah terdapat pada soal gambar. Nah, di situ siswa diminta untuk menentukan soal mana yang sesuai dengan perintah yang diminta dalam soal tersebut. Untuk analisisnya yaitu soal benar salah yang berisi perintah untuk memberikan tanda centang dan silang pada gambar. Yang kedua, soal sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, soal belum menggunakan tanda baca yang tepat karena tidak terdapat tanda tanya dan tanda seru pada kalimat pertanyaan dan perintah. Yang keempat, soal sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Yang kelima, tulisan pada soal sudah cukup besar sehingga siswa tidak akan kesulitan untuk membacanya. Yang keenam, gambar pada soal mudah dipahami sehingga siswa tidak akan kebingungan untuk mengamati gambar. Yang ketujuh, soal telah sesuai dengan KD dan materi. Nah, dari segi bahasanya soal tersebut sudah baik, kemudian juga menggunakan bahasa yang komunikatif ya teman-teman, sehingga soal tersebut dapat dikatakan kaidah penulisannya sudah baik. Kaidah penulisan soal menjodohkan. Untuk analisis soalnya yaitu soal menghubungkan yang berisi perintah untuk menghubungkan bunyi teks Pancasila dengan simbolnya. Yang kedua, soal belum menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar karena dalam penulisannya terdapat 2 kalimat perintah tanpa menggunakan tanda baca koma sehingga akan terdengar kurang bagus ketika dibaca. Yang ketiga, soal belum menggunakan tanda baca yang tepat karena tidak terdapat tanda seru pada kalimat perintah. Yang keempat, soal sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Yang kelima, tulisan tidak terlalu kecil sehingga tidak akan ada kesulitan bagi siswa untuk membacanya. Yang keenam, gambar pada soal cukup jelas sehingga siswa tidak kebingungan untuk mengamati gambar. Yang ketujuh, soal telah sesuai dengan KD dan materi. Kaidah penulisan soal isiantes dari segi materi soalnya. Yang pertama, pokok soal sudah sesuai dengan KD dan materi tentang sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu mempunyai rasuan. Yang kedua, hanya terdapat satu kunci jawabannya benar, yaitu bersama. Kemudian dari segi konstruksi soal isian sudah menggunakan kalimat pernyataan, jawaban berupa kata yang dapat diisikan pada titik-titik yang telah disediakan. Dari segi bahasa telah menggunakan kaidah bahasa Indonesia dengan benar, menggunakan bahasa komunikatif sehingga mudah dipahami siswa. Yang ketiga, tulisan tidak terlalu kecil dan cocok untuk kelas 1 sekolah dasar. Kemudian keempat, soal sudah menggunakan kategori soal hot karena untuk SD kelas 1 jawaban tidak dapat ditemukan pada bacaan atau materi sehingga siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis dan menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Kaidah penulisan soal uraian perintah. Analisis soal yang pertama ini, soal uraian untuk perintah sudah menggunakan tanda baca yang tepat yaitu tanda seru. Yang kedua, soal sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, tulisan tidak terlalu kecil sehingga memudahkan siswa kelas 1 dalam membaca. Yang kelima, soal telah menuntut jawaban yang terurai. Yang keenam, soal telah sesuai dengan KD dan materi. Yang ketujuh, soal sudah hot karena jawaban tidak dapat ditemukan pada bacaan materi.
sehingga siswa dituntut untuk menguraikan dan menuliskan jawaban sesuai dengan pengetahuannya sehingga dapat melatih tingkat berpikir siswa menjadi kritis. Kesimpulannya, soal sudah sesuai dan baik dengan kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal uraian berupa pertanyaan dari segi materi. Materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah, yaitu untuk jenjang sekolah dasar kelas 1. Yang kedua, soal tersebut sudah terdapat batasan jawaban yang diharapkan. Dari segi konstruksi, sudah menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban terurai. Dari segi bahasa, rumusan kalimat soal sudah komunikatif. Yang kedua, sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar atau baku. Yang ketiga, tidak terdapat penafsiran ganda pada soal. Yang keempat, tidak terdapat kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Yang kelima, soal sudah dapat dikategorikan sebagai soal HOTS untuk jenjang kelas 1 karena jawaban tidak terdapat pada materi atau di buku. Jadi soalnya sudah dapat ditemukan sesuai dengan kaidah penulisan soal. Terima kasih. Dari kelompok 2 yang akan menyampaikan saran, masukan, tanggapan. Saya mewakili kelompok 2 untuk komentar mengenai presentasi dari kelompok 1. Pertama mengenai PPT. Kami PPT yang dibuat oleh kelompok 1 sudah sangat bagus dan menarik audiens maupun orang yang melihatnya mudah untuk memahami. Selanjutnya mengenai penjelasan. Itu penjelasannya sudah sangat jelas ya mengenai langkah-langkah, teori, bahkan saat analisis soalnya. Nah, tadi penjelasannya sudah sangat bagus dengan bahasa dan intonasi yang lugas dan jelas. Saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 4. Pilihan dari kelompok 4, analisis soal. Pilihan ganda yang pertama. Dari segi materi, soal tersebut sudah sesuai dengan indikator dan kisi-kisi. Lalu materi yang ditanyakan juga sudah sesuai dengan urgensi, relevansi, dan keterpakaian pada kehidupan sehari-hari. Pilihan jawaban pada soal homogen dan sudah logis, serta pada soal sudah ada satu jawaban kunci yang benar. Dari segi konstruksi, pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Panjang pilihan jawaban juga relatif sama. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan sama, semua jawaban di atas salah atau benar dan sejenisnya. Kemudian pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dari segi bahasa, soal tersebut sudah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan sudah menggunakan bahasa yang komunikatif. Kesimpulan dari soal yang kami analisis tadi, soal sudah sesuai dengan kaidah bahasa penulisan soal yang baik. Terima kasih. Kelompok 5 ini menyampaikan tanggapan. Perwakilan dari kelompok 5, menurut kami pemaparan analisis soal PKNSD dari kelompok 4 ini sudah sangat lengkap dan sangat rinci ya, agar terdapat ringkasan dari kaidah penulisan soal yang benar. Analisis soalnya sendiri juga sudah sangat rinci, itu dianalisis mulai dari materi, konstruksi, hingga bahasanya. Saya kembalikan kepada moderator. Presentasi untuk kelompok 6 dimulai dari sekarang. Pilih kelompok 6, analisis soal uraian. Dari soal tersebut, penulisan soal tersebut baik karena dirumuskan dengan jelas dan tegas, artinya tidak bertele-tele. Kemudian rumusan soal menggunakan kata tanya mengapa sehingga menuntut jawaban terurai. Soal menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh peserta didik atau komunikatif, serta menggunakan bahasa yang berlaku nasional. Analisis soal benar dan salah. Kita dilihat soalnya, dari soal tersebut hasil analisisnya yang pertama yaitu soal dirumuskan dengan jelas dan tegas, soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda atau menggunakan lebih dari dua kata yang bersifat negatif, kemudian soal menggunakan bahasa yang komunikatif, serta tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, dan soal sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok 6. Kelompok 1 menyampaikan tanggapan. Presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 6 sudah sangat baik, sudah dijelaskan secara ringkas, secara keseluruhan sudah baik. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah menyajikan hasil diskusinya dengan baik dan juga teman-teman menanggapi juga dengan luar biasa. Cukup sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada moderator Mas Andri dan Mbak Umaima. Saya di sini memberikan penguatan kepada seluruh kelompok. Untuk semua kelompok itu menggunakan template PowerPoint yang sangat kreatif, sudah menarik, dan dalam penjelasannya pun secara keseluruhan juga sudah sangat jelas. Dalam melakukan analisisnya sudah bagus pemaparannya. Cuman di sini ada beberapa hal. Yang pertama kan ada dalam hal penulisan antara soal dan analisis itu sebaiknya itu dituliskan dalam satu slide aja agar lebih mudah dalam audiens untuk melihatnya juga lebih jelas. Nah, kemudian sebenarnya dalam soal pilihan ganda itu penulisan opsi jawabannya itu menggunakan huruf kecil di awal kalimatnya untuk opsi jawabannya. Lanjut dalam penulisan soal ataupun analisisnya pun masih ada beberapa yang kesalahan ketik. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi apakah ada kesalahan ketiknya ataupun tidak. Dalam pemilihan soalnya sudah sangat jelas
dipaparkan menggunakan sumbernya. Selanjutnya sangat kreatif, soalnya ada yang di screenshot, foto, dan dari semua kelompok ini menggunakan jenjang kelas yang kelas 1 sampai kelas 6. Secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Terima kasih pada teman-teman. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.